Halo halo teman-teman, jumpa lagi dengan podcast bersama IWPI guys, Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tiada lelahnya nih ya Pak Rinto, apa kabar Pak Rinto? Masih semangat nih? Selalu semangat pasawan. Luar biasa teman-teman ya, kita syuting terus podcast terus dengan IWPI teman-teman ya, untuk membantu wajib pajak di seluruh Indonesia teman-teman ya. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai kerugian negara yang menurut IWPI sampai ratusan triliun ya. Kerugian Iya, hanya gara-gara urusan PPN batubara. Bagaimana nih Pak? betul. Ini mengenai apa nih Pak? Betul Mas Awan. Jadi ceritanya ini kami saya sendiri Mas saat ikut ini Mas. Kebetulan saya sudah lulus brevet A dan B Mas Awan. Wih, luar biasa loh. Pengusaha ikut brevet loh. Luar biasa Pak Rinto. Mantap. Nah, saat ikut materi tersebut ada hal yang janggal itu loh Mas. Ternyata masalah pajak ini tidak sesimpel memang yang dipikirkan oleh ini Mas, masyarakat untuk Mas. Memang rumit Mas. Dulu Mas. Lah, dalam kerumitan ini diduga banyak kepentingan masuk untuk Mas Awan, termasuk kepentingan dari pemerintah, DPR, sama kepentingan pengusaha tertentu Mas. Dalam hal ini adalah pengusaha batubara itu Mas Awan. Oke. Gimana tuh Pak Jadi, ceritanya? nah ini saya share screen dulu Mas, sebentar. Hmm. Wah, ngeri-ngeri sedap nih batubara nih. Nah, ya, ini Mas. Oke. Nah, jadi ceritanya barang batu bara ini ada ini Mas. Sebelumnya tuh bukan barang kena pajak itu Mas Awan. Sehingga tidak perlu PKP. Nah, bukan BKP itu Mas Awan. Hmm. Nah, tiba-tiba sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam ketentuan pajak pertambahan nilai PPN Mas. Hmm. Nah, terhadap barang hasil pertambangan termasuk batu bara, gitu Mas. Sebelumnya batu bara termasuk barang yang tidak dikenakan PPN, Mas Awan. Oke. Namun perubahan tersebut batu bara kini menjadi BKP yang harus dikenakan PPN. Ini kan aneh, Mas. Nah, barang yang maunya tidak dikenakan PPN, sekarang tiba-tiba ada ini dikenakan PPN, tuh Mas. Tapi kalau di narasi berita, Mas, pastinya akan muncul seperti ini, Mas. Misalkan judulnya pemerintah berhasil mengenakan pajak atas batu bara. Rakyat kan senang Mas, ada pendapatan tambahan pajak dari batu bara, Mas Awan. Oke, itu logika umum. Betul. Logika umum kan Mas Awan. Hmm. Nah, ini saya bacakan pasalnya dulu ya. Quote-nya pasal 4A ayat 2 huruf A Undang-Undang Ciptaker, jenis barang yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut. Ini Mas. A. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan batu bara gitu Mas. Jadi mulai 2020 batu bara menjadi barang kena pajak yang artinya harus mengeluarkan PPN Mas untuk transaksinya. Itu Mas Awan. Jadi ini spesial untuk batu bara Pak ya? Ya, nanti yang 2020 itu spesial untuk batu bara Mas. Nanti yang di 2021 itu hampir semua tambang menjadi BKP Mas. Nanti next episode kita bahas tambang yang lainnya. Ini sekarang episode ini khusus batu bara Mas Awan. Waduh, seru seru seru. Terus apa Terus. masalahnya? Nah, lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, ketentuan mengenai barang yang tidak dikenakan PPN dihapuskan, yang berarti seluruh barang hasil pertambangan tanpa terkecuali kini dikenakan PPN yang saya maksud tadi Mas, termasuk batu Hmm. bara. Oke. Nah, sementara Mas, kalau kita mengacu ke undang-undang yang lain itu loh Mas. Lah, itu untuk batu bara ini kan barangnya adalah barang tambah yang kebutuhannya ini seringkali diekspor Mas Awan, untuk ekspor ke luar negeri Mas Awan. Nah, Oke. ini saya baca ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPN. Nah, ini tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak yang berwujud. Karena ini barang tambangan, barang berwujud Mas Awan. Hmm. Lah, ini kalau diekspor PPN-nya menjadi nol itu Mas Awan. Oke. Seperti itu Mas Awan. Nah, ini apa artinya Mas Awan? Berarti kan mereka ini ada sesuatu yang secara ini Mas tidak terang benderang terungkap Mas Awan. Jadi apa ini yang mereka kejar? Kok tiba-tiba batu bara ini menjadi barang kena pajak gitu Mas Awan. Sementara barangnya ini diekspor dan nol nilainya itu Mas Awan. Jadi maksudnya kenapa sih disuruh kena PPN tapi toh nol juga gitu loh? Kenapa gitu?
Betul Mas Awan. Berarti kan yang dikejar apa Mas? Lah ini saya temukan motifnya ternyata ini Mas untuk restitusi Mas Awan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi ternyata yang dikejar ini restitusi Mas dari pajak masukannya Mas Awan. Kalau dulu kan pajak masukannya tidak bisa direstitusi Mas Awan karena dia bukan BKP, bukan barang kena pajak Mas Awan. Hmm. Lah karena sekarang menjadi barang kena pajak, akhirnya kan pajak masukannya bisa dikreditkan atau direstitusi gitu Mas Awan. Oke, jadi mungkin buat masyarakat yang belum paham, jadi sebelum ada aturan ini, itu pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan karena dia bukan PKP, Betul, sehingga jadi biaya seperti biasa. betul. Nah, sekarang setelah dia sudah PKP BKP dan Mas ya, barang kena pajak. sudah menjadi BKP, berarti kan si Hmm. si wajib pajaknya menjadi PKP, menjadi wajib Ya, betul. PKP, sehingga ada mekanisme PKPM, ada mekanisme Betul, pajak masukan, pajak keluaran. betul. Berhubung pajak keluarannya 0%, artinya pajak masukannya menjadi LB. Betul gitu. Dan LB itu tidak perlu dibiayakan, tidak perlu nunggu SPT tahunan, langsung bisa dimintakan kembali dalam bentuk restitusi. Betul, dan itu kan bisa bulanan Mas. Bisa bulanan. Dan di sini Bapak mencium ada kerugian negara, begitu? Ya, dengan adanya undang-undang ini, Mas. Dulu. Tapi kan kalau kita ngomong kerugian negara, ya, karena kan ini sesuai dengan aturan undang-undang, nanti akan dibantah seperti itu, Mas. Jadi ini dugaan kerugian negara melalui batu bara, Mas Awan. Dulu, Mas. Mengapa? Makanya kenapa sih PPN kok sampai ngotot 12% tetap diberlakukan? Nah, ini karena yang besar-besar ini, Mas, pengusaha-pengusaha yang kaya sudah tambah kaya, Mas Awan. Hmm. Nah, ini saya jelaskan lagi, Mas ya. Hmm. Barang hasil pertambangan sebagian besar merupakan komoditas ekspor, Mas Awan. Berdasarkan Hmm. data dari BPS, batu bara menempati urutan paling tinggi atas komoditas ekspor tahun 2020 sampai tahun 2023, Mas Awan. Nilai ekspor Hmm. rata-rata batu bara setiap tahunnya mencapai 30,6 miliar USD, Mas. Atau setara dengan 474 triliun, Mas Awan. Wow. Nah, ini tabelnya, Mas. Ini datanya BPS. Nah, ini ini kita fokus di batu bara. Nah, tahun 2020 sampai 2023, batu bara memang memegang ekspor tertinggi, Mas Awan. Hmm. Dibandingkan bahan tambang lainnya, Mas. Apa besi baja, gas alam, minyak lignit, minyak bumi, entah. Ini paling tinggi batu bara, Mas. Hmm. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf A Undang-Undang PPN, tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%, Mas Awan. Hmm. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang PPN menyatakan bahwa pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan, Mas. Ini penjelasannya, Mas. Wah, luar biasa. Dengan demikian, batu bara merupakan barang kena pajak atau BKP sehingga atas pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan batu bara tersebut. Ya, misalkan jasa ini Mas pembelian alat beratnya, jasa outsourcing tenaga kerjanya, jasa ini Mas ya cateringnya dan lain-lain Mas. Nah, itu bisa dikreditkan Mas Awan. Hmm. Nah, ini kalau mengacu pada norma Mas ya, kita menorma tambang batu bara ini norma NPPN Mas ya, norma penghitungan penghasilan itu rata-rata di keuntungan 43% Mas Awan. Gitu, Oke. Mas. Berdasarkan lampiran 3 poin 160 KLU 5101 Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2015 tentang norma penghitungan penghasilan neto WP Badan disebutkan bahwa NPPN atas usaha pertambangan batu bara adalah 43%. Artinya jika Hmm. NPPN 43%, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk perolehan batu bara mencapai 57%, Mas. Jadi Hmm. biaya produksinya Mas ya untuk menghasilkan batu bara tadi Mas Awan. Hmm. Nah, oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa biaya perolehan batu bara tersebut setara dengan DPP atas pajak masukan. Maka pajak masukan yang bisa dikreditkan oleh pengusaha batubara tahun 2023 diperkirakan 33,25 triliun. Yang Hmm. 2023 aja Mas. Dengan tarif PPN ekspor 0%, pengusaha batubara bisa mengajukan restitusi sebesar jumlah tersebut yang artinya pemerintah akan menanggung kerugian sebesar 33,25 triliun hanya dari sektor batubara pada tahun 2023. Sehingga selama periode 2020 hingga 2023 beban anggaran negara untuk restitusi PPN pada sektor batubara mencapai 110,96 triliun Mas Awan.
Gile, lumayan. Namanya. Lah ini kan yang rakyat kecil pajaknya dikejar-kejar sampai kayak ini Mas, kayak apa Mas? Setan kredit. Nah, situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampak fiskal bagi negara, Mas Awan. Meskipun tarif PPN ekspor 0% bertujuan untuk mendukung ekspor, restitusi yang besar ini dapat berpotensi menambah beban negara, beban anggaran negara. Pemerintah dihadapkan pada tantangan yang menyeimbangkan insentif pajak yang diberikan dengan dampaknya terhadap penerimaan negara. Nah, ini tabelnya, Mas Awan. Ini tabelnya, data ekspornya sekian, nilai ekspornya ini dalam ini Mas ya, dalam juta, ini 200 triliun total ini Mas. Selama tahun 2020 sampai 2023 ekspornya adalah ini Mas. eh, dengan margin pembelian 57%, proyeksi pembelian ini Mas 1 triliun ini proyeksi pajak masukan adalah 110 triliun ini Mas. Seperti itu Mas Alan. Ini 1.823 triliun Mas ternyata Mas. Hmm. 1.823 triliun Mas. Dengan rata-rata margin 57%, apa margin pembelian itu kita anggap ini Mas ya, biaya produksi itu 57%, itu berarti totalnya itu 1.039 triliun. Nah, ini kan sudah kita pisahkan Mas. Tahun 2020 dan 2021 masih 10% PPN-nya, 2022 dan 2023 sudah 11%. Nah, ini total potensi kerugian negara 110,96 triliun Mas Awan. Ini artinya ini Mas, apa negara harus membayar, gitu loh Mas. Jadi kebijakan ini di level rakyat seolah-olah mendukung rakyat, tapi di level teknis, di level para pelaku usahanya itu justru menguntungkan mereka dan Betul Mas pemerintah Awan. sangat-sangat dirugikan ya, 110 triliun lebih. Hanya Cukup batu bara banyak. Mas. Hanya batu bara, belum mineral yang lain. Nah, itu sampai 2023 Mas. 2024 ini kan sudah hampir habis ini Mas. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih nih Pak Rinto sudah membongkar lagi ini semua buat kita semua ya, supaya masyarakat terbuka terang benderang. Bagaimana sih perilakunya Sri Mulyani? Bagaimana sih perilakunya Jokowi? Bagaimana sih perilaku para pejabat publik ternyata tidak Di seindah anggota apa yang DPR juga Mas dibayangkan. Awan. Dan anggota DPR ya. Dan terutama para pengusaha yang dibalik dari mereka ini semua ya. Iya, Tidak seperti itu. tidak seindah yang dibayangkan ya. Iya, Mas Awan. Kasihan wajib pajak yang jumlahnya banyak ini dikejar-kejar uang kecil, ternyata yang besar-besar tinggal restitusi. Gampang sekali, Mas Awan. Tinggal. Ya, kasihan sekali kita semua rakyat jelata ya. Oke, terima kasih Pak Rinto. Kita akan jumpa lagi di podcast berikutnya nih, Pak. Terima kasih, Oh, Pak. oke, terima kasih sama-sama, Mas Awan.